Rumah tahanan Salemba, Jakarta Pusat, beberkan kasus narkoba yang melibatkan pesinetron Amarzoni saat tengah menjalani masa hukuman. Amarzoni terjaring razia bersih-bersih narkoba di dalam rutan dengan barang bukti sabu dan ganja. Kepala Rutan Salemba, Jakarta Pusat, Wahyu Trah Utomo, beberkan kronologi terungkapnya kasus peredaran narkoba di dalam rutan yang dilakukan pesinetron Amarzoni. Menurutnya, Amarzoni yang saat itu tengah menjalani masa hukuman atas kasus yang sama, tertangkap basah oleh petugas rutan pada 3 Januari 2025 lalu dengan barang bukti 1 paket sabu-sabu dan ganja kering. Awalnya petugas berinisial HG curiga dengan gelagat Amarzoni. Setelah digeledah di kamar hunian Amarzoni, petugas mendapati 2 paket sabu seberat 17,61 gram dan 24,84 gram ganja. Dari hasil penggeledahan tersebut, pihak Rutan Salemba kemudian membuat laporan ke Polsek Cempaka Putih untuk ditindaklanjuti. Kasus temuan narkoba tersebut telah masuk ke tahap 2 dan langsung dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk segera disidangkan. Polisi membeberkan sejumlah kendala dalam mengidentifikasi korban pondok pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, adanya perubahan jenazah membuat tim DVI harus menggunakan metode pemeriksaan DNA yang diperkirakan memerlukan waktu yang lebih lama. Tim Disaster Victim Identifikasi Polda Jawa Timur mengaku mengalami kesulitan dalam melakukan identifikasi jenazah korban pondok pesantren Al-Khozini yang ambruk. Ini disebabkan lantaran kondisi jenazah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Kabid DVI Kapusdokes Mabes Polri, Kombes Pol Wahyu Hidayati menjelaskan, tim DVI kini memasuki fase yang lebih rumit, di mana metode identifikasi bergeser dari gigi dan medis ke metode pemeriksaan DNA. Sementara proses pengambilan DNA memerlukan waktu lebih lama. Nah, untuk pemeriksaannya itu membutuhkan proses lebih panjang. Kalau jumlah DNA yang bisa terdeteksi itu sedikit, prosesnya menjadi lebih panjang. Seperti saya kemarin cerita itu kan lebih banyak, lebih panjang kalau sampelnya tidak bagus. Nah, sekarang sudah memasuki episode itu, gitu. Sudah memasuki episode itu, sehingga dimohon kepada keluarga untuk bersabar menunggu hasil pemeriksaan. Hingga saat ini tercatat total 50 korban telah berhasil diidentifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara proses pemeriksaan DNA terhadap 14 kantong jenazah masih terus dilakukan di laboratorium DVI Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan.